Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Langkah yang pertama, setinggi puja dalam syukur kepada Zat wajib wal wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih saja memberikan nikmat-nikmat yang tak terhingga banyaknya. Untuk itu mari kita mengutarakan rasa syukur kita sekurang-kurangnya dengan ucapan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Seterusnya salawat beriringkan salam kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku, di waktu-waktu yang telah berlalu ini, tak terasa kita sudah sampai kembali menjumpai bulan suci Ramadan kembali. Di bulan yang mulia ini, kita telah banyak belajar, kita telah banyak mendengar, atau sebahagian dari kita itu telah banyak mengajarkan tentang keutamaan-keutamaan, tuntunan-tuntunan syariat, ataupun hikmah dan fadilah keutamaan yang didapat dari bulan suci Ramadan ini. Namun yang perlu untuk kita dalami itu, kita sudah bagaimana menjalani bulan suci Ramadan ini. Sudah seperti apa kita melaksanakan rutinitas ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Nabi pernah bersabda dalam hadisnya, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahr. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga, dan berapa banyak orang yang bangun malam tidak mendapatkan apa-apa selain hanya sekedar bangun malam. Hadis ini mengambil satu pemahaman dari kita, ternyata ada orang yang di dalam bulan suci Ramadan ini melakukan hal yang sia-sia sebab tidak ada mendapatkan apa-apa. Dia sholat, dia berpuasa, dia melaksanakan amal-amal sunnah lain seperti sholat tarawih, tadarus, apa segala macam, tapi tidak mendapatkan feedback pahala dari Allah untuknya. Jadi itu perlu kita garis bawahi, perlu kita dalami. Kenapa bisa seperti ini? Sebab tanpa kita sadari, sebenarnya bulan suci Ramadan ini bisa kita bilang juga adalah bulannya training kita, bulannya kita training, pelatihan untuk kita, pelatihan untuk menahan diri, pelatihan untuk memperbaiki diri, pelatihan untuk meninggalkan hal-hal yang dilarang selama ini, untuk bisa lebih baik lagi. Dan memang orang-orang yang sebenarnya layak untuk merasakan hari kemenangan di 1 Syawal nanti itu hanya orang-orang yang memang berhasil, hanya orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan. Kalau ada orang yang sukses, berarti ada orang yang tidak sukses. Ada. Ternyata ada orang yang sebelum Ramadan dan selepas Ramadan itu tidak berubah sama sekali. Ramadan itu tidak membawa perubahan bagi dirinya. Dia tetap masih begitu-begitu saja, masih melakukan maksiat yang sebagaimana biasa dia lakukan,
masih meninggalkan kewajiban-kewajiban, tidak ada perubahan dalam dirinya yang dia ambil dari bulan suci Ramadan ini. Jadi perlu untuk kita tanya hati, stop di kolbak, kita tanya hati, coba kita ini udah sampai mana, kita ini udah seperti apa, kita ini udah bagaimana. Berhubung ini kita masih berada di awal daripada bulan suci Ramadan ini, seharusnya kita itu sudah mulai untuk merubah niat, memperbaiki niat untuk bisa lebih baik di dalam bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana yang sering kita dengar ataupun kita sendiri yang berdoa, ya Allah, semoga Ramadan ini menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding Ramadan-Ramadan yang selama ini telah kulalui. Jadi salah satu poin penting yang ingin kami singgung di sini adalah perihal upgrade diri seputar akhlakul karimah. Seputar akhlakul karimah, rendah hati terhadap Allah, diri dan manusia. Di mana kami ada menukil perkataan daripada daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dituliskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Nasuihul Ibad, lebih tepatnya di halaman 12, yang sebagaimana maknanya di sini dijelaskan. Jika kamu bertemu dengan seseorang, maka yakinilah bahwa dia itu lebih baik darimu. Ucapkan dalam hatimu, mungkin kedudukannya itu lebih baik dan jauh lebih tinggi darimu. Jika bertemu ia dengan anak kecil, maka ucapkan dalam hatimu, anak ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan diriku telah banyak bermaksiat kepada Allah, maka tentu dia lebih baik dariku. Jika bertemu dia dengan orang yang lebih tua, maka ucapkan juga dalam hati, dia telah beribadah kepada Allah jauh lebih lama dariku, maka tentu dia lebih baik dariku. Jika bertemu dengan orang yang berilmu, kita ucapkan dalam hati, orang ini telah memperoleh karunia yang tidak bisa kita gapai, mengetahui apa yang tidak kita ketahui, dan mengamalkan apa yang dia ketahui, maka barang tentu dia jauh lebih baik dariku, jauh lebih baik dari diri kita. Maka bila bertemu dengan sebaliknya, kita bertemu dengan orang yang bodoh, kita ucapkan dalam hati, dia berbuat maksiat itu karena tidak tahu. Sedangkan kita melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang dilarang Tuhan, itu dengan keadaan kita sendiri tahu kalau itu adalah hal yang terlarang, tapi masih kita lakukan. Kita nggak tahu bagaimana ke depannya, kita nggak tahu bagaimana masa depan. Bisa jadi dia bertahu dia akan lebih baik darimu, maka tentu dia jauh lebih baik darimu. Bahkan di sini dijelaskan, jika bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah pada dalam dirimu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Mungkin bisa saja dia hari esoknya lagi akan masuk ke dalam Islam dan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan mengakhiri hayatnya itu dengan baik. Sedangkan kita bisa saja kita di hari esok melakukan hal keburukan
melakukan tindak yang menjatuhkan kita pada hal-hal yang kekufuran, yang berujung kita berakhir dengan keadaan yang buruk. Dari ungkapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini dapat kita ambil pemahaman bahwa kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa yang perlu kita angkuhkan, apa yang bisa kita banggakan, apa yang bisa kita pamerkan dari diri kita yang hakikatnya tidak ada apa-apanya. Nah, di bulan suci Ramadan ini perlu kita untuk lebih menguatkan hati ini, menguatkan keyakinan dalam hati ini tentang bagaimana kita mengenal Tuhan kita, tentang bagaimana kita mengenal diri kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, itu man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka ia akan kenal Tuhannya. Berarti sebelum kita mengenal diri kita, dari situ kita belum bisa mengenal lebih jauh tentang Tuhan kita. Maka kenali dulu diri kita. Sudah sampai mana kita? Sudah bagaimana keadaan kita? Sudah sebaik apakah kita? Mungkin kita tidak ada membahas perihal keutamaan. Kita tidak ada membahas perihal pahala-pahala atau amalan-amalan yang bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tapi di sini kita membahas inti daripada kehidupan sebagai seorang hamba, yakni tidak punya apa-apa dan tidak dimiliki oleh siapa-siapa. Kita la haula wa la quwata illa billah. Mungkin ketika kita berhasil mengamalkan hal yang seperti demikian, kita betul-betul akan mendapatkan sensasi kemenangan yang luar biasa di 1 Syawal kelak. Dan kita memang layak merasakan hari kemenangan itu karena memang kita sudah berhasil. Dan itulah yang semestinya kita pikirkan, itulah yang semestinya menjadi tujuan. Jangan sia-siakan keutamaan bulan suci Ramadan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami banyak-banyak meminta maaf, sebab kami masihlah hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak punya apa-apa dan tidak dimiliki siapa-siapa. Dan di kelemahan kami itu termasuklah di bidang keilmuan kami yang kurang memadai. Maka semoga apa yang kita sampaikan di sini, apa yang kita bahas di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan yang hak menurut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga apa yang hal baik yang dapat kita ambil dari pembahasan kita ini itu bermanfaat bagi kita dan bisa kita amalkan untuk diri kita dan bisa kita mengajarkan untuk orang sekeliling kita. Billahi taufiq wal hidayah. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.